Hari ini kita melihat kisah masuknya Yesus ke Yerusalem. Narasi Matius pada pasal 27 ayat 7 sampai 9 mencatat, mereka membawa keledai bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita menyambut dia sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan kita. Zakaria 9 ayatnya 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lembut dan mengendarai seekor keledai. Mari kita siapkan hati kita saat ini seperti orang banyak berseru, Hosana, ketika kita menyebutkan kata Hosana, maka dengan senang hati kita akan angkat palem kita di tangan kita. Kita menyambut kedatangan Tuhan hari ini. Mari sambut dengan sukacita dan pokok Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita bersatu memuji, memuliakan Tuhan kita. Hosana.
Mari bersama kita habiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat. Saudaraku, hari ini kita menghadapi dua peristiwa terkait dengan Yesus. Pertama, disebut dengan Minggu Palma, dan kedua Minggu Sengsara. Kedua peristiwa ini dapat dilihat seperti satu kesatuan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Minggu Palma menggelorakan semangat, mengembirakan dalamnya Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dalam liturgi saat ini kita menunjukkannya melalui daun-daun palem yang kita kibarkan. Minggu Sengsara mengingatkan pada hari-hari ke depan, derita demi derita mulai dialami Yesus dengan puncak kematiannya di atas kayu salib. Semua itu dilakukan karena kesetiaan Yesus kepada Bapa. Mari kita renungkan, Yesus telah memberi teladan kesetiaan dalam hidupnya. Bagaimanakah dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Melalui ujian ini mari kita diingatkan kembali untuk tetap setia. Setia dalam iman, setia dalam pengharapan, dan setia dalam mengiring Tuhan. Sebab Allah-Mu adalah setia. Setia, setialah. Kita pujikan sambil kita melihat hidup kita. Masihkah kita setia kepada Tuhan kita?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua mereka yang menyambut Yesus setia. Pada saat Yesus ditangkap dan diadili, umat segera berbalik, mereka berseru, "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Kemudian mereka berseru pula, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Seperti ini jualah kesetiaan kita. Hari ini kita memuji Dia, dan esok hari bagaimana dengan hidup kita? Mari kita tanya hati kita masing-masing. Masihkah kita setia kepada Tuhan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan secara pribadi kesetiaan kita masing-masing. Apakah saya dan Bapak Ibu masih tetap setia? Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, anak kami datang dengan hati yang lembut di hadapan-Mu. Kami mengakui kepadamu, ya Tuhan, seringkali kami hidup seakan Engkau tidak menderita bagi kami. Kami menyakiti sesama, kami mengabaikan keadilan, kami merusak apa yang Engkau percayakan, bahkan alam ciptaan-Mu. Kami terlalu sibuk dengan kehidupan diri sendiri. Hingga tidak peka terhadap jeritan sesama, dan tidak peduli terhadap kerusakan dunia di sekitar kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan dengan sadar, dan juga kami abaikan. Hancurkan kesombongan kami, lembutkan hati kami yang keras, dan pulihkan oleh karena kasih-Mu. Dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanlah kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus datang ke dunia. Dia telah memberikan hidupnya untuk menghentikan kita. Kita yang bercelah. Kita akan pujikan karena kasih-Nya kepada Karena
kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran biluhnya yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai, damai Allah besertamu. Dimohon semua umat saling bersalaman dengan mengucapkan salam damai. Salam damai. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang menyatakan Allah belum berduka karena ulah manusia, jika dia nobatkanlah. Selepas menjalani kepada hambanya kami bersyukur. Shalom. Ya, mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 27
Matius 27 ayat 11 sampai dengan 54, tetapi kita akan bersama membaca hanya dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 54. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 54. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengambil bagian, ikut mengambil bagian, duduk bersama dengan jemaat Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh berdoa, kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Bahkan kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan sebelum kami bersama mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mendiamkan segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari kita. Kami hanya mengundang suara Allah untuk terus berbicara di dalam hati kami. Bahkan segala roh yang ada di dalam hati kami, di dalam ruangan ini, di dalam pikiran kami yang tidak berasal dari Tuhan, roh kegelapan yang mengikuti kehidupan kami, yang mengikuti fisik kami, yang mengikuti roh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar, kami usir pergi dari hidup kami, dari fisik kami, dan dari roh kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, kiranya Tuhan menguduskan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu, dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat hamba dan juga buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu secara pribadi, kiranya juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, orang-orang yang mengasihi kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka, Engkau membangunkan mereka ketika fisik mereka tidur, ketika roh mereka tidur. Mari Bapa, Engkau gerakkan hati mereka
mereka untuk mengambil bagian pada hari ini, untuk beribadah, menguduskan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada, mari Bapa, Engkau memakai hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada untuk melayani keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberikan satu cerita. Ya. Nah, ada seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya karena ini anak tunggal. Saya rasa setiap ayah yang benar akan mengasihi anaknya walaupun anak tunggal, anak dua, anak 10, pasti setiap anak dikasihi. Nah, kebetulan ini adalah dia punya anak hanya satu-satunya anak laki-laki. Anak ini sakit keras. Dan berhari-hari seorang ayah ini menunggu anaknya diranjang dan menantikan kapan anaknya kembali sehat. Dia berharap anaknya sembuh. Dia tidak kenal pagi, siang, malam, dia jaga anak ini sambil berharap anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang terjadi? Pada satu sore, ternyata tidak sesuai dengan harapan sang bapak. Anak ini pergi meninggalkan sang bapak untuk sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah yang biasanya ramai ini menjadi terasa sangat sepi, menjadi sunyi. Bahkan langit itu seakan menutup sinar, menjadi mendung. Angin nggak lagi bertiup, burung pun tidak berkicau, dan suasana pada saat itu menjadi sangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam duka yang besar, kadang bukan hanya hati manusia yang merasakan beban, tetapi suasana di sekitar pun seakan diam. Saat itu merasakan beratnya situasi beban yang dialami oleh anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kematian seorang anak manusia saja dapat membuat suasana itu menjadi berubah, menjadi sepi, menjadi mendung, menjadi sunyi, lalu bagaimana ketika anak Allah itu tergantung di kayu salib? Apakah dapat membuat suasana berubah? Alkitab mencatat bahwa langit menjadi gelap, bumi bergoncang, batu-batu terbelah, seolah alam pun itu berduka, menyaksikan penderitaan Kristus, Sang Juru Selamat pada waktu itu. Dan tema yang diberikan kepada saya, alam pun ikut berduka. Saya membagi firman Tuhan ini dalam 5 bagian besar. Yang pertama, ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap saat ingin menyatakan duka cita yang dalam atas penderitaan Kristus. Mulai jam 12, kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu. Tidak hanya daerah di mana Tuhan Yesus tergantung ya, tetapi seluruh daerah itu menjadi gelap. Ini firman Tuhan mencatat dengan tegas. Bapak Ibu, jam 12 biasanya itu adalah panas-panasnya, terik matahari begitu kuat. Tetapi justru sebaliknya, pada saat itu terjadi gelap. Dan ini menunjukkan bahwa itu hal yang tidak biasa, hal yang tidak biasa terjadi,
Harusnya panas terik, harusnya terang, lebih terang dari saat ini. Tetapi justru pada saat itu menjadi gelap. Ini hal yang tidak biasa terjadi. Allah seakan ikut berduka, langit seakan menahan terang ketika Kristus menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gelap sebagai tanda duka cita dari ciptaan Allah. Dan gelap sebagai tanda penghakiman Allah bahwa dosa manusia pada saat itu sedang dihakimi. Hukuman dosa sedang ditanggung Kristus. Gelap menunjukkan penderitaan rohani Tuhan Yesus. Gelap itu sebagai lambang dosa manusia. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir kenapa harus 3 jam kegelapan ini? Cerita ini pasti bukanlah cerita yang usang atau yang terlupakan oleh kita. Semua kita ketika sekolah minggu setiap tahun cerita ini diulang. Dan setiap tahun juga, setiap tahun saya merenungkan bagian ini. Tetapi pada saat ini, ketika saya merenungkan bagian ini, pada saat ini, kata 3 jam ini memberkati saya secara khusus. Kenapa harus 3 jam? Waktu yang sangat panjang. Di siang hari terjadi kegelapan selama 3 jam. Ini bukan waktu yang seperti gerhana langsung gitu kan, tapi ini 3 jam Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa penderitaan Kristus ini berlangsung dengan nyata. Ini real, benar terjadi karena lama, nggak langsung kelap gitu kan. Kalau hanya lap gitu kan kita bisa, paling kita ketok-ketokan gitu kan, halusinasi gitu kan. Tapi ini 3 jam menunjukkan bahwa ini nyata. Kejadian ini nyata, bukan sekilas. Bahkan seluruh dunia diajak memperhatikan peristiwa penyaliban ini 3 jam lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat manusia menyalibkan Tuhan Yesus, langit seakan berkata, ini bukan kematian biasa. Ini bukan kematian yang terjadi pada umumnya. Tidak pernah terjadi selama dunia ini diciptakan. Ada satu peristiwa yang membuat 3 jam terjadi kegelapan. Kematian membawa 3 jam kegelapan. Ini kematian yang berbeda. Yang kedua, kita akan menyaksikan satu bagian film. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-46. Kira-kira 3 jam, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah seruan dari langit yang menunjukkan, mengungkapkan penderitaan yang sangat dalam yang tidak terucap. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ini adalah puncak dari penderitaan rohani. Secara rohani, secara kejiwaan, Tuhan Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sini kita melihat bahwa salib bukan hanya penderitaan jasmani, tetapi salib juga penderitaan rohani. Bahkan ketika Tuhan Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabachthani, orang di sekitar itu nggak paham, Bapak Ibu. Orang di sekitar mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Padahal yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah Allah.
Eli lama sangat kami. Oh dia panggil Elia, kita tunggu. Mungkin sebentar lagi si Elia datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus merasakan beratnya dosa dunia ini. Tuhan Yesus merasakan betapa beratnya dosa yang ada ini, yang harus diselesaikan. Dan orang di sekitar tidak memahami semuanya. Kadang-kadang ini terjadi dengan kita. Kita merasa bahwa beban dosa yang kita lakukan ini sangat berat menekan kita. Kadang kita berpikir, kemana aku harus mengungkapkan ini? Bagaimana cara aku menyelesaikan ini? Dan kadang secara roh kita berpikir, Tuhan di mana Engkau? Apakah Engkau meninggalkan saya? Keadaan yang sangat menekan. Bukan keadaan yang sedang nyaman dalam keadaan berdosa, tetapi merasa beban ini sangat berat. Dan orang di sekitar tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita merasa sendiri, kita lihat bahwa Tuhan Yesus pernah masuk di area ini. Pada saat penderitaan itu datang, penderitaan yang sangat dalam, bahkan terdalam itu ada, terjadi, tidak dimengerti oleh manusia, tidak dimengerti oleh orang di sekitar kita. Bahkan orang yang mengasihi kita pun tidak mengerti bahwa saya ini berat beban saya karena kesalahan saya, karena dosa saya. Tetapi orang di sekitar seakan diam saja. Kita ingin ditolong bagaimana mengeluarkan beban ini. Bapak Ibu, kita merasa sendiri. Dan Tuhan Yesus paham akan hal ini. Karena Tuhan Yesus pernah berada di area itu. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang-orang yang menurut, tetapi ada sebagian besar secara umum tidak mengerti kondisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Kristus merasakan beratnya keterpisahan dengan Allah. Kristus merasa
terpisah dengan Allah bukan karena dosa manusia, tetapi karena dosa manusia. Dia harus mengerjakannya itu seakan-akan dia sendiri mengerjakannya itu. Seakan-akan dia merasa bahwa engkau tidak bersama dengan aku, Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan di sini betapa beratnya keterpisahan dengan Allah. Dosa membuat kita terpisah. Dosa membuat kita menderita. Jiwa kita tertekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bukan Allah berhenti mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sedang masuk ke dalam pengalaman penghukuman dosa, masuk ke dalam pengalaman penghukuman dosa manusia, sehingga Tuhan Yesus tahu bagaimana penderitaan beban berat yang harus dipikul oleh orang yang sedang kena atau orang yang sedang berdosa. Tuhan Yesus tahu kondisi itu karena dia pernah masuk di posisi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membawa jarak dengan Allah. Dan kita lihat ketika dia katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan penderitaan rohani yang sangat berat. Penderitaan rohani itu jauh lebih berat dibanding penderitaan fisik. Ketika paku itu mengenai kakinya, tangannya, dia menderita. Ketika cambuk itu mengenai tubuhnya, melukai tubuhnya, dia menderita. Tetapi dosa dunia itu yang jauh lebih menekan jiwa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akui atau kita tidak akui, tetapi nyata bahwa ketika dosa itu menekan saya dan Bapak Ibu, ketika kita menyembunyikan dosa saya dan Bapak Ibu, maka itu sudah pasti kita itu berat. Dan Tuhan tahu ini. Dan ketika Tuhan melepaskan ini, bukan perjalanan yang mudah. Ketika Tuhan Yesus melepaskan beban Bapak Ibu, dosa Bapak Ibu untuk masuk dalam hidup berkat, itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang sangat susah, perjalanan yang membutuhkan penderitaan fisik, penderitaan jiwanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, pengampunan yang Tuhan berikan buat saya dan Bapak Ibu itu bukan murahan. Tuhan Yesus menebusnya itu dengan penderitaan yang sangat dalam. Dia menderita karena dia adalah Allah dan juga manusia. Kalau dia hanya Allah bukan manusia, dia ditekan gini aja kan penderitaan itu. Tetapi ini dia mengalami secara manusia, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ya, kalau di bagian terakhir ini kita lihat kelihatan wajah Tuhan Yesus sudah terang ya, tidak berlumuran darah ya. Tapi tidak dengan mudah seperti itu langsung terang. Tapi dia melewatinya dengan mulai. Waktu diangkat tadi seperti tidak berharga, ya, tidak berdaya Bapak Ibu. Dan Allah tidak diam melihat kematian sang Yesus.
Ayat 51. Bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Bait suci terbelah. Ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah itu terbuka. Dan kematian Kristus mengubah hubungan saya, hubungan Bapak Ibu dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, karena kematian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang sangat tragis tadi, itu mengubah hubungan saya dengan Tuhan, mengubah hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan jangan hanya kita lihat pemulihan ini saja, tetapi untuk kita bisa menghargai pemulihan ini, kita harus mengingat penderitaan yang dalam ini. Dilewati dengan penderitaan yang luar biasa. Kematian Tuhan mengubah hubungan saya dengan Allah. Ada perubahan besar melalui salib. Jadi salib bukan hanya kekalahan, tetapi salib membuka jalan keselamatan buat saya dan Bapak Ibu. Dan kemudian terjadi gempa bumi. Ini menunjukkan bahwa alam bereaksi pada waktu itu. Pada waktu Kristus mati, alam bereaksi. Dan secara langsung terjadi gempa bumi secara nyata. Setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bumi bergoncang. Batu-batu besar terpecah. Bapak Ibu, Yerusalem itu banyak sekali dengan batu cadas, banyak sekali bukit berbatu, dan semuanya ini retak, pecah. Dan peristiwa ini nyata, dilihat oleh banyak orang pada saat itu. Kematian Kristus bukanlah kematian biasa, dan bahkan seluruh makhluk, seluruh ciptaan itu memberikan respon. Yang keras di alam saja Bapak Ibu bisa pecah. Batu yang keras, bukit batu yang keras itu saja bisa pecah. Rasakan hati kita lebih keras dari batu itu, dan terus bertahan tidak mau pecah, tidak mau melihat dan tidak mau merasakan bahwa penderitaan dia membawa keselamatan buat saya. Penderitaan dia harusnya mengubah hidup saya. Penderitaan dia harusnya mengubah kebiasaan lama saya. Penderitaan dia harusnya mengubah kekerasan hati saya, keegoisan hati saya, kedekilan hati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau batu saja bisa terbelah pada saat Kristus mati, maka hati manusia harusnya lebih mudah. Langit gelap, bumi bergoncang, batu terbelah, menunjukkan bahwa ciptaan itu ikut menyaksikan bahwa yang mati di salib ini adalah pribadi yang berbeda, yaitu dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dan ini nyata, terbuka. Artinya apa? Bahwa kematian Kristus membawa hidup. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu,
ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ini nyata loh, ini nyata. Bukan dongeng loh, ya. Pada waktu kematian itu, kuburan itu kan kuburannya gua-gua gitu kan, terbuka gitu kan. Dan jasad orang yang ada di dalam itu bangkit gitu. Loh ini nyata Bapak Ibu. Waduh. Kalau saya di situ bagaimana ini benar nggak ini ya? Ini benar Bapak Ibu. Karena pada waktu itu mereka waktu bangkit mereka nggak keluar. Ayat 53 menjelaskan itu ya. Mereka bangkit tetapi mereka tetap di dalam situ. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, baru mereka keluar dari kubur itu. Ini nyata Bapak Ibu. Karena orang-orang kudus ini, artinya orang-orang kudus adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang meninggal pada waktu Tuhan Yesus mati, kubur itu terbuka, mereka bangkit. Tetapi mereka tetap berada di dalam kubur anak-anak Allah itu, anak-anak Tuhan ini, putra Gusti. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia juga keluar ke kota-kota katanya. Berarti kan semua orang lihat, banyak orang lihat. Jadi yang mati ini bukan orang yang tidak dikenal, orang-orang yang dikenal. Makanya mereka mengenal. Loh ini orang mati kok bangkit? Lalu timbul pertanyaan. Terus bagaimana orang yang mati ini, yang bangkit ini? Apakah dia bangkit terus, dia hidup terus? Tidak. Dia sama seperti Lazarus. Lazarus mati dan dia bangkit toh. Tetapi ada dalam batas waktu, kemudian dia mati lagi. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangkit dari antara mati dan hidup terus. Tidak ada. Hanya ada satu pribadi yang mati, bangkit, dan hidup terus sampai saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Itulah kebangkitan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nyata, ya. Mereka adalah anak-anak Allah, dikenal oleh masyarakat dan hidup pada waktu tertentu ada batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang mati ini dibangkitkan? Karena Allah ingin memberikan tanda yang nyata yang dapat dikenali oleh banyak orang. Jadi berita ini, orang yang mati ini dengan kematian Kristus dibangkitkan, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal, itu karena Allah ingin memberikan tanda kepada orang yang ada di sekitar situ bahwa ini orang yang kamu kenal dan ini nyata. Itu yang Tuhan mau jelaskan. Dan kenapa mereka hidup tadi saya sudah jelaskan. Kenapa mereka tidak hidup seterusnya? Karena tidak ada seorang pun yang mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya selain Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuburan-kuburan terbuka. Artinya apa? Kematian Kristus langsung menggoncang dunia atau kuasa. Kematian Kristus itu menggoncang maut. Salib bukan saja berbicara tentang kematian, tetapi salib berbicara tentang awal kemenangan atas kematian. Jadi salib artinya adalah kemenangan. Kematian Kristus itu membawa hidup, bahkan membawa hidup ke wilayah kematian. Dengan kubur-kubur itu terbuka, membawa kita pada pengertian bahwa kematian Kristus itu membawa pada hidup, bukan hanya yang hidup seperti ini, tetapi masuk kepada wilayah kematian. Dan kematian Kristus itu membuat maut kehilangan kuasanya. Kematian Kristus tidak lagi menutup rapat kuasa kegelapan, tetapi kematian Kristus mampu menutup, menghabiskan kehidupan kegelapan ini. Dan kematian Kristus membuka pintu kehidupan bagi yang telah mati.
Kematian Kristus membuka pintu kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu yang sudah mati secara rohani. Jadi jangan lagi kita katakan bahwa aku ini hidup di dalam dosa. Kematian Kristus itu membawa kemenangan buat saya dan Bapak Ibu. Hanya orang yang tidak menghargai pengorbanan, hanya orang yang tidak menghargai kematian Kristus, dia yang akan terus masuk dan tinggal tetap di dalam kenikmatan dosa. Tetapi orang yang menghargai kemenangan Kristus, dia akan ikut menang bersama dengan Kristus. Aku sudah dimenangkan. Aku bukan orang lagi yang terpuruk. Ya. Aku bukan lagi orang yang sudah pada jalan buntu. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir ya, dan memang itu benar, bahwa kubur, kematian ini adalah tempat terakhir. Betul tidak? Tetapi dengan kematian Kristus, di tempat yang tampaknya akhir ini, justru Tuhan dapat memulai kehidupan. Yang sudah mati ini, kehidupan yang sudah mati secara rohani, justru dengan kematian Kristus itu bukan akhir, tetapi dapat membawa kita untuk memulai hidup baru, hidup yang berbeda, hidup yang berkenan, bukan hidup yang terus dalam comberan, Bapak Ibu, tetapi hidup yang dimenangkan, hidup yang dipilih sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kata dikuduskan berarti dengan sengaja untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan bagaimana? Dengan kematian Dia, Bapak Ibu. Saya sangat sering menyampaikan di sini bahwa saya bukan orang yang bersih-bersih. Tetapi kalau saya bisa berada di tempat ini dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan, itu bukan karena saya, tetapi karena pekerjaan Allah membersihkan saya. Pekerjaan Allah membantu saya untuk mengeluarkan saya. Bapak Ibu, Allah bisa memenangkan saya, maka Allah yang sama juga bisa memenangkan Bapak Ibu. Allah yang sama juga bisa memenangkan anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita berlutut berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan, biarlah salib kemenangan itu juga terjadi untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Tidak ada yang mustahil. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan yang terakhir, ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Manusia akhirnya mengatakan bahwa pengakuan itu lahir setelah melihat kuasa Allah. Sungguh Dia ini anak Allah. Bapak Ibu, prajurit yang tadinya hanya sebagai penonton akhirnya menjadi percaya karena kejadian-kejadian yang nyata, kejadian-kejadian yang di luar biasanya. Allah menjadi saksi yang membawa manusia pada pengakuan Dia ini anak Allah. Bapak Ibu, kadang Tuhan memakai peristiwa yang besar untuk membuka hati saya dan Tuhan. Allah memakai peristiwa yang besar untuk menyentuh hati saya dan Bapak. Dan kita tidak tahu cara apa yang Tuhan pakai untuk menyentuh hati saya dan Bapak. Mari kita peka dengan setiap kejadian. Bukan untuk diduga citai, ya. Bukan untuk bukan untuk kita sesat. Kok kayak begini, tidak, Bapak Ibu. Mari kita mencoba mencari tahu
Di balik kejadian ini, apa tujuan Tuhan untuk saya? Apa tujuan Tuhan untuk keluarga saya? Bapak Ibu, setiap tujuan Allah itu pasti baik. Walaupun perjalanannya tidak mudah. Tuhan Yesus saja melalui perjalanan yang sulit untuk kita semua dimuliakan. Kok kita mau enak-enak tinggal dimuliakan saja? Kok kita mau tinggal enak-enak saja lihat suami kita bertobat, lihat anak-anak kita bertobat, tanpa kita berjuang keras di hadapan Allah? Memang semua itu pekerjaan Allah, tetapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kerjakan ini, aku tak mampu. Ini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memakai peristiwa yang besar untuk membuka hati saya. Tuhan memakai peristiwa yang besar untuk membuka hati Bapak Ibu. Tuhan memakai peristiwa yang besar untuk membuka hati anak-anak kita, membuka hati suami kita, membuka hati keluarga kita. Jadi setiap peristiwa, mari kita berdoa. Apa maksudnya? Tidak bisa. Maksud Tuhan pasti baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kepala pasukan adalah seorang perwira Romawi, dan dia bukan orang yang benar. Dia percaya setelah melihat semua itu, melihat gempa bumi, terjadi kegelapan, dan seluruh peristiwa itu catat dengan jelas. Akhirnya mereka katakan, iya. Mari kita doakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, supaya mereka peka melihat peristiwa yang ada, sampai akhirnya mereka bisa katakan, hati mereka terbuka, dan mereka katakan, Kristus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Kristus mati, langit menjadi gelap, bumi berguncang, tabir terbelah, kubur terbuka, dan seluruh ciptaan memberikan kesaksian bahwa kematian ini adalah peristiwa keselamatan bersama. Dan yang kedua, jika alam saja tidak tinggal diam melihat penderitaan Kristus, maka hati manusia harusnya juga digerakkan untuk memahami arti sendiri. Bapak Ibu, ada seorang anak kecil melihat ibunya menangis saat melihat cerita atau kisah penyanyian seperti ini tadi. Kalau kita lihat semuanya, pasti kita akan terbawa dan kita menangis. Lalu anak itu katakan begini, kenapa mama nangis? Bukankah hal itu sudah lama terjadi? Kenapa mama mesti nangis? Lalu ibunya jawab begini, ya karena setiap melihat film ini mengingatkan mama bahwa penderitaan Kristus itu karena kesalahan. Itu bukan karena setiap melihat penderitaan ini, melihat film ini, mama teringat bahwa penderitaan ini bukan karena kesalahan Kristus, bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi karena dosa kita. Nah, Bapak Ibu, ini membuat hati mama terus sedih. Lalu anak itu jawab, kalau gitu semua orang harus sedih ya, Ma? Bapak Ibu bisa nyambung ya dengan cerita saya ya. Mamanya katakan bahwa setiap lihat ini mama itu jadi sedih. Kenapa? Karena cerita ini, penderitaan ini dialami Tuhan Yesus bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi karena kesalahan mama, karena dosa mama. Jadi mama ini sedih. Lalu saya bilang, kalau itu setiap orang harus sedih ya, Ma? Bapak Ibu, apa yang dijawab oleh mama? Bukan hanya sedih, tetapi harusnya setiap orang ketika melihat ini bersyukur dan berubah. Artinya apa? Salib bukan hanya untuk dikenang Bapak Ibu, tetapi salib untuk berubah. Salib bukan hanya untuk mengingatkan kita pada penderitaan Kristus, tetapi salib membawa kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Mari hari ini
Dengan kita berpuasa, kita serahkan seluruh eksistensi hidup kita, hati kita, fisik kita, nafsu kita kepada Tuhan. Dia sudah memberikan hidup yang untuk kita. Mari kita berikan hidup kita untuk Dia sepanjang hari. Jangan ada duka di antara kita, tetapi mari ada sukacita untuk membawa perubahan. Hidup kita berikan yang indah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Allah membuat segala sesuatunya indah, pada akhirnya menjadi indah, walaupun dilaluinya seakan-akan itu membuat kami sangat tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Tuhan tolong supaya kami mampu menerima dan mampu berpikir bahwa seluruh maksud Tuhan itu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam firman Tuhan ini terus menolong kami mengingat terus bahwa Tuhan punya tujuan yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian firman Tuhan, penyaliban Kristus harus kita responi dengan bersyukur dan berubah. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dalam umat Allah, masa kini dan masa depan, dan mengingat kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nyatakan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Dan sama-sama mengaturkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Bapa Kuasa, kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disaliban, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berkata, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan. Bapak Ibu, mari kita nyatakan rasa syukur dari pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan menurut Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar jatuh kepada Tuhan di depan seluruh umat. Segala yang kita miliki berasal dari Tuhan yang Maha Besar, dan hanya kepadanya kita mengembalikannya melalui pujian persembahan yang terbaik. Menjadi respon ungkapan syukur kita, persembahan kita akan pujikan pada Tuhan dan Allah. Persembahan berjalan seperti biasa dari sebelah timur tengah kemudian barat. Kita akan pujikan bersama.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat yang padat. Pagi hari ini membawa dunia yang sedang berdoa dengan pokok doa gereja, bangsa dan negara, kondisi sosial, lingkungan hidup yang sakit dan berduka, pelayanan gereja lokal kepada hambanya Bapak Eka Rabunanta. Kami mohon membantu dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang kasih, mari kita bersatu mendengarkan hati kita untuk berdoa. Apa sekali yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan apabila di hari yang indah ini Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah di rumah. Bapa, kami mohon padamu, ampuni dosa-dosa kami, cuci dan kuduskanlah kami, sehingga kami dapat menghantarkan permohonan doa kepada Engkau. Bolehlah terdengar di suara luka dengan jelas dan Engkau mendengarkan dengan jelas apa yang kami serukan, apa yang kami jadikan permohonan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini bisa berjalan dengan baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Begitu besar pengorbanan-Mu kepada kami. Kiranya pengorbanan-Mu menjadikan kekuatan yang besar untuk memecahkan hati kami yang selalu keras. Jadikanlah kami bisa mengerti, memahami bahwa Engkau benar-benar mengorbankan untuk kami, orang-orang yang berdosa, sehingga mendapatkan keselamatan yang terindah dari Engkau. Jadikan kami untuk mengerti, untuk memahami bahwa Engkau jalan kebenaran yang hidup. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami memohon pada Engkau, kami berdoa untuk gereja yang ada di dunia ini, baik yang ada di pelosok, di desa, di kota, bahkan di mana saja berada, tempat-tempat ibadah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadikanlah suara yang merupakan kenabian di tengah-tengah dunia yang terbuka ini. Tuhan, Engkau mengetahui begitu buruknya dunia ini. Untuk itu Tuhan, jadikanlah gereja menjadi suara kenabian, sehingga banyaklah umat-Mu yang menjadi selamat karena Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepekaan setiap terhadap penderitaan manusia dan alam. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Izinkan situasi ekonomi yang menekan pada masyarakat kecil untuk bisa terlewati Tuhan. Kami tahu Tuhan,
bahwa negara kami banyak sekali hal yang menyeleweng, hal yang menyimpang, sehingga menjadikan penderitaan bagi rakyat. Tuhan, tolonglah masyarakat yang kecil ini Tuhan. Begitu pula terlebih khusus, tolonglah kami sebagai umat-Mu yang menghormati Engkau. Jadikan kami itu takut pada Engkau Tuhan. Apalagi kami berdoa untuk setiap para pemimpin. Jadikanlah takut kepada Tuhan, sehingga dia bisa mengerti, memikirkan, yaitu kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami benar-benar prihatin untuk negara kami ini. Banyak sekali pemimpin yang korupsi, banyak sekali pemimpin yang menyimpang dari kebijakannya. Tuhan, ingatkan mereka, ingatkan para pemimpin kami yang tidak baik tersebut. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyentuh setiap hati mereka yang melakukan tidak baik tersebut. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa, izinkan kondisi sosial untuk setiap keluarga, baik itu keluarga yang retak, generasi muda yang kehilangan arah. Tuhan, izinkan untuk kondisi sosial ini menjadi baik lagi. Kami juga berdoa untuk lingkungan hidup, baik itu kerusakan alam karena banjir, longsor, dan bencana apa saja. Begitu juga perubahan iklim yang saat ini akan terjadi melalui yang panjang. Tuhan, kami hanya berseru pada Engkau bahwa Engkaulah yang bisa mengatur alam ini. Untuk itu Tuhan, jadikanlah alam kami Indonesia ini alam yang baik. Setiap kerusakan alam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Tuhan, jadikanlah mereka untuk sadar, sehingga tidak menjadikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang menempatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu tentang kesadaran untuk menjaga yang diciptaan Tuhan. Jadikanlah kami untuk bisa benar-benar mengerti bagaimana kami memelihara alam ini dengan baik, memelihara ciptaan Tuhan dengan baik, sehingga menjadikan yaitu timbal balik yang baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sakit, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu yang manjur akan menyembuhkan sakit, derita yang dideritanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu lansia, kiranya Tuhan Engkau tetap berikan yaitu sentuhan kasih, sehingga tetap percaya pada Engkau yang nantinya yaitu mendapatkan keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan untuk bercampur dalam tangan sehingga bisa melepaskan setiap pergumulan itu karena tuntunan yang dari Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan yang dikasihi. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesabaran kepadanya. Terima kasih Bapa. Terakhir kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja yang ada di sini. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap kesatuan pelayanan yang ada di gereja ini, bahkan juga gereja-gereja yang lain. Jadikanlah setiap pengurus gereja, hamba Tuhan,
dalam keadaan terbaik karena firman-Mu yang selalu menuntunnya. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk setiap pertumbuhan iman jemaat-Mu. Jadikanlah jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang baik, yang takut akan Engkau, dan selalu yaitu memberikan kebenaran karena tuntunan firman-Mu yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami sampaikan, kiranya Tuhan suci dan kuduskan persembahan kami sehingga menjadi salah satu alat untuk penyelenggaraan di dalam pelayanan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami telah berdoa, kami telah menyembah Engkau, dan Engkaulah yang memberikan kepada kami untuk mengerti, untuk bisa berdoa Bapa kami. Minggu Palma dan Minggu Sengsara mencatat peran ciptaan Tuhan yang baik dalam karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Mari kita nyatakan rasa syukur dan keselamatan itu juga dengan cara menjaga keselamatan alam semesta. Mengikut Tuhan adalah keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Mari kita serahkan diri sepenuhnya kepadanya, mengabdikan diri kepadanya dan dengan iman kita nyatakan ikut Dikau saja. Tapi kita Selamat dan sentosa hanya oleh
Kami berterima kasih Kristus. Di tengah penderitaan manusia dan alam, Kami hadir sebagai pembawa pengharapan. jangan tutup mata terhadap luka dunia. Kami akan hidup dengan hati yang peduli. Ingatlah, Kristus telah lebih dahulu menderita bagi kita. Kami akan setia mengikuti Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.